warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Jamil, kelas 4C reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan target pasar. Segmentasi pasar yaitu strategi dalam dunia bisnis dengan mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Sebelum memasarkan produk pada bisnis yang Anda jalankan, ada baiknya kita mengetahui tipe-tipe segmentasi pasar yang ada saat ini. Yang pertama, segmentasi lokasi. Segmentasi lokasi yaitu segmentasi yang paling mungkin banyak diaplikasikan di Indonesia. Misalnya, jika saat ini target utama adalah Indonesia, maka perusahaan atau tempat untuk membangun perusahaan yang lokasinya harus berada di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa dikatakan lebih murah. Yang kedua yaitu segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini banyak diterapkan. Contohnya, jasa fotografi bisa dilakukan saat musim wisuda, atau penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, kita bisa menentukan harga yang lebih murah atau harga yang lebih mahal, tergantung kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita. Pastinya calon konsumen kita tingkat ekonominya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi dan ada yang mampu membeli dengan harga rendah, tetapi tidak mengesampingkan kualitas meskipun harganya rendah. Selanjutnya yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi yaitu segmentasi yang dikelompokkan melalui jenis kelamin, usia, penghasilan, dan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki atau produk yang dijual hanya cocok untuk perempuan. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan kepada orang dewasa saja, sehingga Anda harus melakukan segmentasi demografi ini agar tidak salah sasaran. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografi. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Selanjutnya yaitu segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat, dan lingkup pasar dan daur hidup komunitas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Ciri-ciri segmentasi efektif ada 5. Yang pertama yaitu terukur atau measurable. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian, analisis data juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Yang kedua yaitu terjangkau atau accessible. Segmentasi yang efektif adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dengan dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu berpengaruh atau substansial. Proses segmentasi juga mempengaruhi bisnis, misalnya memberi keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Yang keempat yaitu dapat dibedakan atau diferensiable. Segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Yang kelima yaitu realistis atau actionable. Segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau mewujudkan rencana bisnis kita. Selanjutnya yaitu cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis. Setelah melakukan pengumpulan data dapat kita olah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah kita mengelompokkan hasil dari analisis dan pada tahap ini hasil akan tersaing manakah produk yang sesuai dan juga mana produk pasar yang sesuai. Selanjutnya yaitu menentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang kita miliki. Yang pertama bisa dengan cara new consumer, menentukan segmentasi berdasarkan bisnis baru sehingga kita perlu mencari konsumen baru. Yang kedua, fokus konsumer. Hal ini biasanya dilakukan untuk mencari konsumen yang sudah ada, namun untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan kita harus mengelola konsumen yang ada. Yang ketiga, supported consumer. Konsumen ini terkait dengan kebutuhan supporting produk kita sendiri. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang kita jual. Untuk bisa mendapatkan informasinya, kita bisa bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Yang selanjutnya yaitu ketahui perilaku konsumen.
Ketahui perilaku konsumen, yaitu kita dapat mengamati dan menganalisis perilaku konsumen. Kita dapat memperhatikan bagaimana konsumen menggunakan produk, keadaan sebelum dan sesudah menggunakan produk, dan juga pola tren yang berkaitan dengan produk tersebut. Selanjutnya, olah dan analisis data. Kita dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah kita amati. Pada tahap ini, kita akan mengetahui peluang produk apa yang akan dijual kepada tiap segmentasi yang telah kita lakukan. Analisis data berfungsi untuk acuan dalam menentukan strategi dalam menyusun produk dan juga pemasarannya. Selanjutnya, tentukan strategi pemasaran produk. Setiap segmen pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda, apalagi jika target pasarnya berbeda. Jadi sesuaikan dengan target pasar dengan sesuai strategi pemasarannya. Kita dapat menerapkan jenis strategi pemasaran dengan merujuk segmentasi pasar. Misalnya, pada segmentasi demografis, tool apa yang sesuai dengan konsumen perempuan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, evaluasi respon pasar. Jika strategi pasar sudah berjalan dan menghasilkan penjualan, kita perlu tahu respon dari konsumen, terutama mengenai kekurangan dari produk yang kita miliki. Catat semua masukan yang diberikan konsumen kepada kita dan segera perbaiki. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.